Mas, orang-orang yang Anda dari tadi sarjana hukumnya mana? Kampusnya mana kampusnya? dokter-dokter ahli ini, Iya. ahli digital forensik, Iya, kami UGM asli, Mas. mengatakan Anda UGM nggak Anda? Enggak. Saya harus adil, tadi sudah banyak ke sebelah kanan, nanti sekarang saya berikan kesempatan dulu. Tadi Bung Rusdi mau bicara dan Bang Zefrin ya. Saya tambahkan dulu. Sedikit, tapi nanti Bung Rusdi soalnya belum berkesempatan Saya bicara. tambahkan ya. Apa yang Anda mau sangkal? Ya, saya bilang tadi bahwa saya hormati ya hasil temuan Anda bertiga, hormati secara ilmiah. Anda mengakui bahwa ini ilmiah? Ya, kita akui secara ilmiah. Ya. Oke, kalau ilmiah bukan menghasut dong. Tetapi untuk membuktikan bahwa hasil temuan Anda itu sah secara hukum, karena Anda publikasikan, ini persoalan-persoalan hukum, bukan persoalan ilmiah lagi. Oh, belum tentu, nggak begitu. Kita punya domain beda. Kita orang Dokumen ilmiah. Anda temukan sesuatu, ya kan? Barang ini palsu, Anda katakan begitu. Kewajiban Tapi bukan yang sekedar menentukan hak. palsu itu siapa? Kewajiban bukan sekedar hak seorang ilmuwan untuk Yang membicarakan menentukan palsu tentang itu siapa? kebenaran. Itu bukan hanya di fakultas pengadilan. Ibu. Kalau itu domain Anda Ya. silakan. Izin. Ya, jadi kami bertanya, izin bertanya. kami ini Siapa akademisi. yang menentukan palsu Kami ini itu para siapa? akademisi itu punya kewajiban ketika kami melihat ada sebuah kebenaran yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Setuju. Kami punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya, Itu setuju, kewajiban sepakat. kami. Sepakat. Dunia akhirat. Tapi siapa yang menentukan bahwa barang itu palsu Oh, atau ya, tidak? itu silakan. proses Jadi pengadilan. gini, Nggak usah. Mas Aiman, nggak jadi begini Mas Aiman. Ini soal kewajiban ini. Bukan selalu domain hukum, bukan. Oke, silakan. Begini, ini soal kewajiban. Kewajiban. Ya, ini kan Ilmuwan para punya ilmuwan. kewajiban. Ya, Oke. saya sepakat ya bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta, ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsi kan udah Sebentar. Ah. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu, ya kan? Oh, yang Postingan Persi Dian, tadi. bukan dari Jokowi yang memiliki Justru atau itu. Enggak sebentar. Justru itu saya Nggak, bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah ya. Menurut Anda- siapa, dalam buku apa, kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian kami- saya ini. Lah, iya. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda nggak usah tanya saya nanti. Loh, Nanti saya jawab dulu. Lah, ya saya jawab dulu. Anda nanya terus bagaimana ini? Ini aja Anda nggak punya Anda etika. menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya Apa jawab. definisi Saya etika jawab. ilmiah? Mau dijawabin nggak? Iya, makanya. Ya dengar. Diam Ayo. Anda makanya. Ayo jelaskan. Ya dengar, biar Silakan, dengar. silakan. Gini. Bentar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini yang melakukan kajian atau studi atau apa ya Yang terkait tadi ijazah Mas saya, dengar, etika terkait ilmiah ijazah itu ya. apa? Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar. Sebentar, Bu. Terkait ijazah ya. Terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya Oke. atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan ya. Nah, Ya. catat ya. Kemampuan tadi Catat itu ini ya. pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya. Sorry, Telah Mas. Ya. Siapa yang menyalahgunakan? Ya, Siapa yang menyalahgunakan? orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya. Ya, Nah, mereka bertiga ini ya, menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya, kan Iya, saya dalam sampaikan konteks tadi. dilaporkan, oke. Terduga, Menyalahgunakan ya, apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Bentar. Tapi Keahlian siap-siap kami lapor balik nanti ya. Ya itu Kalau kan tujuan hak Anda nggak hukum, benar. silakan. Oke. Nggak, Itu gimana? kan hak hukum, silakan. Bung Rusdi, jadi dengan keahlian mereka bertiga yang hadir di sini ya, Anda laporkan karena keahlian mereka dilakukan untuk menghasut orang melakukan tindak pidana. Jadi gini. Menghasut orang melakukan tindak pidana apa? Jadi gini ya Eman ya. Saya bicara dalam konteks kami ya melaporkan 4 orang di Polres Jakarta Pusat. Ya. Ya.
atas dasar keyakinan klien kami bahwa para terduga pelaku ini ya telah menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana, ya. Nah, makanya dilaporkan di Polres Jakarta Pusat. Sudah diterima laporannya. Nah, kalau bagi mereka yang merasa dilaporkan, ya silakan nanti gunakan Pertanyaan saya keahlian. begini, kan Anda katakan tadi mereka ini dengan keahliannya menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Anda bisa jelaskan nggak kalimat itu? Ya itu dalam konteks laporan kami ya, dalam konteks laporan kami di Jakarta Pusat. Iya, iya. Ya, karena saya hadir di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum pelapor. Iya. Ya, di Polres Jakarta Pusat. Nah, tadi kan ada pembahasan Mas Aiman memperoleh data-data ini ya untuk diteliti secara saintifik, ya kan haruslah. Pertanyaan saya bukan itu, simpel sebenarnya. Mereka Anda anggap menghasut, Ya. sehingga mereka kan dilaporkan. Betul. Menghasut untuk membuat orang lain melakukan tindak pidana. Ya, Tindak betul. pidana apa? Yang Tindak dilakukan pidana. sama Jadi pelapor. gini. Jadi akibat hasutan mereka ya orang-orang ini telah terhasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebentar. Misalnya apa? Ya, Misalnya. contoh ya, Ya, oke. ada beberapa orang ya yang percaya dengan kata-kata mereka melakukan gerakan, termasuk mereka pimpin ya di UGM sana, datang ya, Yang mimpin menggeruduk siapa? sana ya. Nah, Termasuk menggeruduk juga rumah Pak Ya. Jokowi misalnya? ya betul. Oke. Nah, Menggeruduk. soal bahwa para pelapor ini ya bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan perbuatan pidana ya, Ya. itu soal lain. Silakan nanti hadir di Polres Jakarta Pusat. Kan itu cara kita bernegara. Gitu. Jadi teman-teman juga ya menyampaikan bahwa kami ini pejuang demokrasi. Yes. Saya juga sepakat. Yes. Tapi dalam menegakkan demokrasi kita juga menghormati hukum. Oke. Makanya klien kami merasa ya melihat ada peristiwa pidana melaporkan Oke. di mana salahnya. Oke, Klien anda siapa ya? Boleh tahu dong. Klien Anda siapa? Tadi kan sudah saya Ya, oke. sampaikan. Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai kan pasal 160 saya Iya, bacain ya. baca dulu pasal Pasal 160-nya, Mas. 160 saya bacain, boleh dong ya. Silakan. Silakan. Supaya ini masyarakat tahu barang siapa di muka umum, kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum. Pak Jokowi sudah bukan penguasa. Kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua. Bukan lagi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi penguasa. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi Ya silakan nanti. Ya, silakan apa yang diyakini ini silakan nanti di Polres Jakarta Pusat. Dan jabatan. Iya kan? Presiden Jokowi sudah tidak punya jabatan apapun. Ngapain Bukan lagi pusing Mas penguasa Aiman? apa. Loh, kenapa Anda pakai pasal Kalau yakin 160? ya silakan. Bung Ya Aiman. silakan sampaikan itu di Polres. Kalau Anda yakin, kok repot-repot amat? Apa yang Anda yakini ya, apa yang Anda yakini bahwa itu Mudah-mudahan nanti, ini bukan ya. untuk numpang tenar ya, ikut-ikutan kasus ini. Tapi gini, ini kan bukan ini bicara nih, Polres saja. ini nih, Mudah-mudahan ini Ini enggak. bukan bicara Nah, Polres ini saja. nih. Anda Polres Pusat ya, Jakarta Pusat. Nah, enggak. Saya luruskan dulu ini numpang tenar ini. Enggak, Anda belum masuk TV, sudah masuk TV, Mas. Oke. Udah, ya. Ya, itu, ya. Kok saya nggak kenal ya? Enggak usah. Ya, Ini Bung perlu kita Aiman. sampaikan juga. Jadi laporan ini ternyata yang diterima bukan hanya di Polres Jakarta Pusat yang ada laporan Anda ya. Tapi laporan Bapak, Pak Zefrin juga udah diterima di Jakarta Polres, Selatan. Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya Bareskrim kan? Ya. Cuman diarahkan ke Diarahkan ke situ. Polres Jakarta Baris-krimnya Selatan. ditolak. Ditolak. Tolak Jadi kan? gini aja, kita tunggu aja prosesnya. Oh iya, hukumnya itu. tapi intinya- ditolak. Jadi nggak usah kita ribut Ditolak. di sini, Intinya nggak ada Polres gunanya. Jakarta Tunggu proses Selatan hukum. ada Ini Polres aja Jakarta- udah nggak jujur, repot kalau udah nggak jujur gini. Sebentar. Polres Iya Jakarta kan? Selatan ada laporan. Kejujuran itu nomor 1. Polres Jakarta Pusat ada, dan saya mendengar lagi ada di Polres Depok juga. Iya. Oh, mau laporkan di Polres Papua boleh. Mau ke IKN sekalipun boleh. Bung Aiman. Nggak apa-apa ini lokus Bung Aiman. deliktinya udah ngaco ini. Ya, Bung Aiman. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang seperti kata
ahli-ahli ini, ya memang beliau ini setiap warga negara mempunyai hak untuk berekspresi, menyatakan pendapat di depan umum, ya, termasuk beliau-beliau ini yang ahli-ahli ini. Cuman di dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut, ya, harus tunduk kepada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Ya, pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Undang-undangnya apa Mas? Sebutkan Mas. Sebutkan. Hak dan pembebasan tersebut, kebebasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kasih tahu pasalnya 28. Demikian juga, Terus. ya, pembatasan tersebut, ya, itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pembatasan pasal. Jadi, Ini nggak bisa tanya jawab pasal. pasalnya juga nih. Pasal pembatasan berpendapat di pasal UUD Bung Aiman mau ganti posisi 45 sama apa? mereka. Enggak, bukan. Saya Enggak, tanya Bung dulu. Aiman yang jadi Tadi pembatasan itu di pasal berapa? Itu tanya tadi. ya pembatasan itu di pasal 28 ayat J Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-undang dasar nggak bahwa ya hak dan kebebasan itu ya tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain. Itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Oke, ya boleh saja beliau-beliau ini menyatakan pendapatnya, menyatakan keahliannya di depan publik, tetapi tidak boleh menyerang kehormatan seseorang. Ya, Mas, tidak boleh boleh tanyakan nggak? Undang-undang yang lebih menyatakan, detail ada nggak? tidak boleh menyatakan ijazah seseorang atau dokumen seseorang itu palsu. Karena itu bukan kewenangan dia. Walaupun beliau-beliau ini ahli digital forensik tingkat dewa, tetap saja kewenangan menyatakan ijazah palsu atau tidak itu adalah kewenangan lembaga atau perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Ya. Itu sangat, Kesimpulan itu harus dikeluarkan oleh lembaga kewenangan. Oke. itu sudah pasti itu. Secara hukum bahwa yang berhak menyatakan ijazah palsu atau bukan itu adalah perguruan tinggi Ya. yang mengeluarkan Undang-undangnya mana itu? ijazah tersebut. Sebutkan undang-undangnya. Undangnya mana Mas? Oke. Undang-undangnya Jadi mana? saya mau katakan ada 4 fakta. Ya, ada 4 fakta yang saya lihat, yang saya ketahui sampai saat ini. Pertama, Jokowi itu alumni UGM. Secara tegas itu jelas. Itu bisa dibuktikan. Ya, itu fakta itu kan. Dengan apa buktinya? Oke. Masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, ya, UGM tidak pernah menyatakan apapun, merasa curiga tentang apapun, bahkan menyatakan kan tadi tentang ijazah Jokowi itu palsu. Tidak ada kecurigaan apapun. Oke. Itu, ya. Yang berikutnya, kasus tentang ijazah palsu ini sudah pernah atau sudah ada yang pernah dipidana. Bohong masalah Mas. Anda jangan salah baca. Oke. Orang hukum kok salah baca. Oke. Nanti saya. Ya, Nah, ini Enggak. ironis. itu fakta. Nanti saya Ini berikan kesempatan. ironis. Ya, Itu saya- fakta. Oke. Nah, 3. Orang dari hukum aja semua salah. fakta-fakta itu, Oke. dari semua fakta-fakta itu, kemudian dengan argumen digital forensik, ya ahli-ahli ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal data yang dipakai untuk melakukan digital forensik itu bukan dokumen asli atau yang terverifikasi. Coba bayangin, nalar dokter-dokter apa yang seperti ini? Mau memberikan Jangan mengejek Anda, weh. pelajaran apa kepada publik? Jangan mengejek dokter Anda. Coba Iya. bayangkan. Diam-diam, woi. Lulusan mana ini? Bayangkan. Ini lulusan mana ini? Bayangkan, ya, Mas, orang-orang yang Anda dari tadi sarjana hukumnya mana? Kampusnya mana mengklaim kampusnya? dokter-dokter ahli ini, Iya. ahli digital forensik, Iya, kami UGM asli Mas. mengatakan, Anda UGM nggak Anda? mengatakan sebuah ijazah Namanya? Jokowi palsu, ya, Siapa sih?
memakai analisa dokumen Freddy. yang tidak jelas terverifikasi. Oke. Coba publik nilai Oke. bagaimana Ngaco kualitas ini. orang-orang ini. Ngaco. Ayo. Ngaco. Oke, Saya dulu. Bentar, nanti saya berikan maaf. Jadi pertama, ini harus dijawab juga. Menurut saya ini masuk logika juga. Yang pertama, Ya. UGM telah menyatakan bahwa ijazah. UGM bisa salah, Mas. Sebentar, nanti bisa salah. nanti silakan UGM dijawab. sudah bohong kemarin soalnya. UGM sudah Iya, bohong. dua Ini kali. pernyataan baru lagi nih. Oh, pernyataan hukum nih. Iya. Dua kali. UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Jelas. Yang kedua, Alumni itu belum UGM tentu lulus juga alumni, Iya, Mas. bahwa ijazah Pak Jokowi Satu lagi tadi lupa. Bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi berulang-ulang Oke. oleh lembaga yang berwenang. Tadi Datanya kelewat. hilang. Sorry. UGM ya. Nggak, ini pernyataan konferensi KPU, pers. konteks KPU ya, Bentar. konteks. Konferensi pers dari UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yang ketiga, bahwa ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri Ya, salah yang kemudian itu akhirnya salah. dipidana Fatal. pada saat Pak Jokowi jadi presiden waktu itu ya. Fatal. Saya dong. Bagaimana kemudian tiga hal ini dijawab? Sesaat lagi kami akan segera kembali.